Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel AKC. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu faktorial dan permutasi. Ya, materi matematika wajib kelas 12. Seperti apa materinya? Kita lihat. Oke, kita mulai dari faktorial dulu nih. Ya, kenapa faktorial? Karena nanti faktorial ini yang akan kita gunakan dalam materi permutasi dan kombinasi. Nah, jadi ini harus betul-betul paham dulu, gitu ya. Nah, apa itu faktorial? Nah, jika n itu merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan n itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini dia. N faktorial. Jadi notasi faktorial itu sama dengan mirip dengan tanda seru. Nah, jadi pakai tanda seru. Ini dibaca n faktorial. Sama dengan n dikali n dikurang 1 kali n min 2 sampai 1. Nah, secara bahasa sederhananya, faktorial itu adalah perkalian berurut sampai 1. Gitu ya? Perkalian berurut sampai 1. Contoh 5 faktorial. Berarti maksudnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 6 5 4 3 2 1. Nah, jadi itu maksudnya faktorial, gitu ya. Untuk n itu adalah bilangan asli. Nah, sehingga karena n itu bilangan asli, maka untuk yang 0 faktorial itu didefinisikan tersendiri, ya. Jadi 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi seperti itu. Contohnya nih, ya. Yang pertama, tentukan nilai dari 4 faktorial. Berarti maksudnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga ketemulah 24. Nah, jadi gampang seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan seperti ini. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kalau kita uraikan seperti ini. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, ingat. Nanti kalian akan paling sering ketemu dengan bentuk seperti ini. Jadi kalian tidak perlu menjabarkan faktorial itu sampai 1. Cukup dijabarkan sampai ada yang sama dengan penyebutnya. Kebetulan di sini penyebutnya adalah 5 faktorial. Maka yang di atas cukup diuraikan sampai 5 faktorial. Karena nanti ini dicoret kan? 5 faktorial coret sama yang ini. Sehingga sisa tinggal 8 kali 7 kali 6, yaitu 336. Jadi seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi permutasi. Jadi permutasi itu adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Nah, jadi ada kata R unsur, ada N unsur, dan memperhatikan urutan. Notasinya, nah, biasanya dituliskan seperti ini, ya. Bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini, dan bisa juga seperti ini. Nah, tapi paling sering nanti penggunaannya biasanya pakai yang ini, ya. N-nya di atas, paling seringnya. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, rumus dari permutasi itu gampang. Jadi sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial dengan R kurang dari sama dengan N. Jadi nilai R itu pasti lebih kecil dari N, atau bisa saja sama dengan. Nah, jadi gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, kita lihat contoh dari permutasi. Nah, ini ada soal. Dari 20 siswa kelas 12 akan dipilih seorang ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Berarti yang dipilih ada 3 orang, gitu ya. Jabatan tidak boleh dirangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, gimana cara menjawabnya? Kita pakai permutasi, gitu ya. Nah, diketahui ada N. Untuk menggunakan permutasi kita cuma butuh 2, N sama R. Maka di sini kita peroleh N-nya itu 20. N itu semuanya, ya, semuanya. Kalau R itu adalah yang diambil. Jadi seperti itu. R-nya kan lebih kecil dari N. Nah, kalau sudah terlihat mana N mana R, tinggal dimasukkan ke rumusnya, ya. Maka
20 permutasi 3. 20 faktorial dibagi 20 dikurang 3 faktorial akan sama dengan 20 faktorial dibagi 17 faktorial. Tinggal diuraikan yang 20 ini gitu ya. 20 kali 19 kali 15 kali 17 faktorial, cukup sampai 17 karena nanti dicoret sama penyebutnya, sehingga sisa tinggal 20 kali 19 kali 18, sehingga hasilnya adalah ada 6.840 kemungkinan pengurus yang bisa terbentuk. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya jadi permutasi itu ada bagiannya ya. Yang pertama ada permutasi dengan unsur yang sama, yang kedua itu nanti ada permutasi siklis namanya. Nanti kita bahas. Yang pertama, kita bahas dulu tentang permutasi dengan unsur yang sama. Nah, rumusnya seperti ini. N faktorial dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial sampai ke KR faktorial, di mana K1, K2, K3 itu adalah unsur-unsur yang sama. Gimana sih maksudnya unsur-unsur yang sama? Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada soal berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika. Ini menggunakan permutasi unsur yang sama. Kenapa? Karena di sini ada beberapa unsur yang sama, ada beberapa huruf yang sama, gitu kan? Ada M, kemudian ada A, ada T, kan gitu. Nah, jadi kita gunakan permutasi unsur yang sama. Nah, kita lihat dulu apa yang kita butuhkan untuk menggunakan ini. Kita butuh N, kita butuh K1, K2, K3 dan seterusnya. Jadi di sini N-nya adalah 10. Di sini ada 10 huruf gitu ya, ada 10 huruf. Kemudian K1M. Nah, K1 itu kan unsur-unsur yang sama. Nah, ini M maksudnya huruf M gitu ya. Huruf M-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian ada K2 yang sama. Berikutnya adalah ada huruf A. Huruf A itu ada 3. 1, 2, 3. Maka 3. Kemudian ada lagi yang sama. Huruf T ada 2. Nah, selanjutnya kalau huruf E itu tidak ada yang sama, berarti tidak perlu kita tuliskan ya. Cukup yang sama saja. Nah, ya sudah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Maka yang di atas 10 faktorial kita uraikan sampai dia 3 faktorial. Karena di penyebut itu ada 3 faktorial. Sehingga ini sama ini coret gitu ya. Kemudian 2 kali 2 4 kan dicoret sama ini nih. 4 2 2 dicoret gitu ya. Sehingga sisa tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, sehingga menghasilkan 151.200. Nah, jadi ada banyak sekali kemungkinan kita menyusun huruf-huruf pada kata matematika itu. Nah, oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya terakhir ada namanya permutasi siklis. Nah, jadi permutasi siklis itu adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Nah, contoh nih, ada permutasi siklis 3 unsur. Misalkan ada unsur A, B, C atau 3 orang A, B, C duduk melingkar misalkan begitu ya. Kalau permutasi biasa itu ada 6 kemungkinan ya, posisi mereka duduk. A, B, C, A, C, B. Ini kalau dia tidak duduk melingkar, duduk berderet misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau permutasi siklis bisa dilihat di gambar ini, ternyata A, B, C sama B, C, A itu sama. Kenapa dianggap sama? Lihat arahnya nih. A, B, C. A, B, C. Sebenarnya semuanya A, B, C. A, B, C. Nah, jadi kan sama. Gitu ya? Maksudnya sama. Urutannya itu sama. Sehingga ini dianggap menjadi satu. Kalau yang ini A, C, B. A, C, B. A, C, B. Nah, jadi kalau permutasi biasa 6, di permutasi siklis itu jadi 2 gitu ya. Berarti gimana rumusnya? Rumusnya adalah untuk permutasi siklis N dikurang 1 faktorial gitu ya. Kita lihat contohnya nih langsung.
Contohnya, pengurus kelas 12 yang terdiri dari 5 orang akan mengadakan rapat membentuk lingkaran. Tentukan banyak cara pengurus kelas tersebut menempati posisi yang berbeda. Nah, N-nya di sini ada 5 orang, gitu ya. Nah, kita jawab, diketahuinya itu kan N-nya 5 orang. Ya sudah, tinggal diganti saja. Ganti N-nya 5, berarti menjadi 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga ketemulah ada 24 cara membentuk membentuk posisi duduk yang berbeda, gitu. Jelas ya bedanya. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi apa yang kita pelajari tadi, silakan bisa dicoba latihan soal berikut. Ada 4 soal, jadi semuanya ada tadi, ada faktorial, ada permutasi unsur yang sama, ada permutasi siklis. Silahkan dikerjakan, dicoba, gitu ya. Oke, jadi itu dia video pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.